Bifriend, apa kabar semuanya? Ini kayaknya kangen banget kita bertemu kembali di Listen to the Bee. Welcome to the Bee Zone ya. Senang sekali saya Rinaldi bisa menyapa semua Bifriend dimanapun berada, yang tentunya selalu menanti-nanti apa lagi sih yang akan dibahas di topik kali ini. Pastinya ini merupakan pembahasan yang sangat penting untuk kita simak bersama-sama ya. Untuk hari ini saya tidak sendirian karena ada seseorang yang akan bersama-sama saya ngobrol beberapa menit ke depan ya, membahas sesuatu yang penting yang belakangan ini menjadi topik hangat ya. Saya ingin menyapa Mas Nugroho Setiawan. Halo Mas Nugroho. Halo, apa kabar? Baik. Sehat ya. Ini kita berdua jadi biru-biru begini ya. Mas Nu ini yang akan saya ajak ngobrol ya, Bifriend ya. Beliau adalah IFC Security Officer yang berlisensi FIFA ya. Beliau ini adalah steward yang berlisensi FIFA. Bener nggak sih Mas aku ngomongnya? Iya, saya memiliki lisensi itu. Wah, pas banget ya. Dan juga Komite Keselamatan Anak Papua Football, Komite Keselamatan Anak Papua Football Academy atau PFA ya. Dan sampai dengan tahun 2020 beliau adalah Kepala Departemen Infrastruktur Keselamatan dan Keamanan PSSI dan saat ini menjadi anggota tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan. Nah, dengan yang saya ceritakan tadi soal Mas Nuk, berarti Bifriend sudah tahu dong kita akan membahas tentang Kanjuruhan. Nah, Bifriend, ini entah sampai kapan ya sepak bola di Indonesia ini bisa terlepas dari persoalan-persoalan seperti ini. Mudah-mudahan dengan adanya perbincangan yang akan sama-sama kita lalui bersama dengan saya dan juga Mas Nuk kali ini, ada secerca harapan bahwa sepak bola Indonesia ini bisa menjadi tontonan yang menggembirakan, yang membahagiakan, yang nggak bikin orang tuh jadi was-was, apalagi ditambah dengan ada memori kejadian kemarin ya. Nggak perlu saya ceritakan karena semua sudah tahu tanggal 1 Oktober kemarin itu berakhirnya skor 2-3 Arema lawan Persebaya. Ini waduh benar-benar semuanya tegang loh pada saat pertandingan ya. Karena memang setelah saya nanya-nanya juga sama teman-teman saya yang domisili di Malang, memang sering warga di sekitar juga khawatir banget kalau di pertandingan itu tuh, ya kan, menang ada worry-nya, kalah apalagi gitu ya. Nah, maksud tragedi Kanjuruhan kemarin itu tentu menjadi keprihatinan yang mendalam untuk kita semua, terutama para pecinta sepak bola di Indonesia bahkan di dunia ya. Kira-kira sedikit kita petik apa hikmah yang bisa diambil sampai saat ini mengingat korban 135 nyawa kemarin di Kanjuruhan. Ya, itu satu pelajaran yang luar biasa. Kita tidak bisa menyepelekan pengamanan event. Kalau dari sisi keamanannya harus kita rencanakan sedemikian baik kerjasama antara pihak. Mungkin yang terjadi underestimate. Jadi begini, kejadian kemarin di Kanjuruhan itu sebenarnya adalah kegagalan evakuasi. Ya, pada saat itu terjadi kepanikan di antara penonton di tribun yang akibat atau efek dari gas air mata. Jadi situasinya mungkin faktor kebetulan saja ada gas air mata, kemudian terjadi kepanikan, kemudian yang terjadi kegagalan evakuasi. Jadi memang ada 3 aspek yang harus disamakan. Pertama persepsi, kemudian kondisi stadionnya betul akhirnya ternyata terjadi kegagalan evakuasi. Yang ketiga perilaku supporter. Akibat dari kepanikan itu extended ya, itu ya tadi terinjak-injak, kemudian banyak yang panik. Pada saat orang sebegitu banyak panik, aparat keamanan juga pastinya ada ada impact gitu dari kepanikan orang sebanyak itu, otomatis juga jadi mana yang harus diperhatikan duluan seperti itu ya? Betul. Jadi kemungkinan yang terburuk ini harus selalu diperhitungkan melalui sebuah perkiraan situasi atau analisis risiko, kemudian kita buatkan emergency plan-nya, kemudian evacuation plan-nya. Ini harus real berdasarkan kondisi infrastruktur yang ada, sehingga cara bertindak dari aparat maupun dari panpel sudah
terencana, terukur semua. Kemarin itu betul-betul terjadi satu distorsi komunikasi di antara semua pihak. Berarti dalam sebuah pertandingan sepak bola Liga Nasional itu dari pihak pengamanan itu sudah benar-benar mengatur segala persiapannya ya, Mas Nuk ya? Betul. Jadi persiapan itu dimulai dari mungkin istilahnya perkiraan situasi. Pertandingan ini apakah risikonya seperti apa? Apakah dia masuk klasifikasi berisiko tinggi, high risk match? Ini ada kriterianya. Biasanya karena adanya sejarah permusuhan di antara kedua supporter dari tim yang bertanding atau rivalitas dari tim itu sendiri. Yang ketiga adanya sejarah kejadian fatality atau korban jiwa di sebuah stadion. Ini juga harus menjadi perhitungan. Kalau bicara soal template, berarti kan ada kebutuhan minimal dari sebuah pertandingan sepak bola Liga Nasional nih. Setidaknya paling seminim-minimnya tuh apa sih yang memenuhi kondisi ideal untuk sebuah pertandingan ya? Kan kalau pengen ideal banget kan pasti budgetnya juga besar ya, Mas Nuk ya? Ya, budget ini menjadi besar ketika tidak terencana. Tapi kalau sudah direncana, budgetnya menjadi proporsional. Artinya tepat guna. Jadi ada konsep sepak bola ini kan masuknya di industri. Sementara nanti komponen pengamanannya dari public authority mungkin pendekatannya criminal justice. Ya. Yang ini tidak memperhitungkan biaya, ya kan? Karena biayanya pasti besar yang dari criminal justice barangkali ya. Tapi kalau dari sisi industri ada namanya loss prevention. Itu pedomannya biaya pengamanan tidak boleh melebihi nilai kerugian. Sekarang gini ya, saya pernah melibatkan petugas keamanan TNI dan Polri. Satu kombi saya terjunkan ke tribun. Ketika tribun diisi penonton ini hilang. Bukannya mereka pergi meninggalkan tribun, tidak, tapi nggak kelihatan lagi di antara penonton, ya kan? Jadi kalau satu tribun dengan kapasitas 2.000 orang, kemudian saya terjunkan satu kombi pasukan di dalam situ, itu nggak kerasa. Nah Mas Nuk, jadi kalau bicara soal banyaknya petugas yang mengamankan, mengatur flow-nya, saya rasa sepertinya berapapun jumlahnya, kayaknya selalu ada statement nggak cukup. Kalau perilaku supporter bisa lebih tertib ya, saya rasa ini juga faktor yang sangat megang banget untuk keberlangsungan sebuah pertandingan ini bisa aman dari awal sampai selesai gitu ya. Oke, jadi kalau bicara jumlah mungkin saya ulang ya, kita ada dua komponen. Pertama match steward yang keamanan internal tadi dan aparat untuk penegakan hukum. Nah, match steward ini atau keamanan internal ini meliputi tugas pokok satu, pengaturan parkir supaya situasi di luar stadion itu terkendali bagus. Kemudian ada petugas pemeriksa tiket. Jadi orang yang masuk di dalam lingkungan stadion sudah memiliki tiket. Kemudian ada petugas pemeriksa masuk ke tribun, memastikan yang merobek tiket kontrol. Kemudian ada aser, orang yang membimbing penonton menempati tempat duduknya, mengarahkan tempat duduknya di mana. Kemudian ada pengamanan internal atau steward yang fungsinya respon atau pengawas. Dia mengawasi tribun, dia berdiri di sekitar lapangan permainan, memonitor perilaku penonton atau supporter. Kalau masih dalam konteks ketertiban bisa dikendalikan sendiri. Kalau sudah sifatnya pelanggaran ketertiban atau keamanan, diserahkan kepada polisi. Nah, di sini udah tertakar ada sekitar 5 atau 6 fungsi, ya kan? Itu jumlahnya sesuai dengan perbandingan penonton, atau bisa 1.250 atau 1.60, ya kan? Kemudian luasan stadion, ya kan? Kemudian masuk ke ranah aparat. Nah, aparat ini berdasarkan tingkat perkiraan ancaman. Misalnya, ini rivalitasnya tinggi, kemungkinan terjadi kerusuhan. Jadi mungkin tidak cukup hanya satu atau 2 peleton atau 2 kompi Dalmas, tapi mungkin harus diperkuat, ditebalkan dengan kekuatan dari Brimob. Nah,
ini perhitungan kekuatan ini Polri sudah punya rumus-rumusnya. Kemudian tentang supporter ya, bagaimana perilakunya. Ini menyangkut kepada infrastruktur. Kalau sudah berada di stadion, kita nggak bisa lagi ngajarin kamu harus begini, kamu harus begini. Mungkin kita gunakan terminologi seperti stasiun kereta api. PT Kereta Api sekarang sudah sangat bagus. Masuk itu nggak boleh kerokok, nggak boleh makan, harus punya tiket. Kemudian ada pintu turnstile, ya, pintu turnstile yang juga menghitung jumlah pengunjung yang masuk. Jadi infrastrukturnya harus kita bangun, kita perbaiki. Nggak bisa apa adanya lagi. Ini harus berubah. Nah, ini akan mempengaruhi perilaku penonton. Sebenarnya ada satu ketentuan yang selama ini kita lupa, bahwa area evakuasi penonton itu sekarang diizinkan oleh FIFA untuk masuk ke dalam lapangan. Jadi evakuasi penonton dari tribun bila terjadi hal darurat itu bisa dievakuasi, titik kumpulnya di dalam lapangan permainan itu sendiri, dengan catatan pemain dan perangkat pertandingan sudah masuk ke dalam. Kita amankan dulu di ruang aman. Nah, berarti kita harus membuat pagar pembatas dari tribun ke lapangan ini didesain sebaik mungkin. Tidak mudah dipanjat, tapi ketinggiannya juga cukup 2,5 meter. Tapi di beberapa kelompok supporter ini juga malah ditiduri padahal sudah ada kawat durinya ya. Nah, bisa ini, ya, masih bisa ya. Nah, Mas Nuk, misalnya nih semua stadion di Indonesia ini dari sisi infrastruktur bagus ya kan, udah keren-keren semua stadionnya, katakanlah seperti itu, lengkap dengan berbagai item-item yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Nuk. Ini bisa merubah perilaku supporter nggak sih? Dengan stadion yang lebih keren, mereka pasti juga nggak yang apa ya, mau ribut juga malu gitu loh. Itu ngaruh nggak sih Mas? Ngaruh ya. Ngaruh. Tapi jangan lupa supporter ini kan menginduk pada klubnya. Ya. Kalau bicara liga ya, liga domestik. Tapi kalau bicara negara, dia akan menginduk pada timnas. Jadi lucu. Supporter ini katakanlah saya sebut ya Viking, Bobotoh ya, atau Aremania atau Jackmania. Ketika ini pertandingan Liga BRI Liga 1, mereka bersaing. Rivalitasnya tinggi sekali. Tapi ketika menonton timnas, mereka itu bisa jejer. Bisa benar-benar guyup gitu ya, sebelahan. Semua demi Garuda gitu kan. Nah, kondisi infrastruktur tadi menentukan, kemudian campur tangan klub yang menginduki para supporter ini juga turut berperan. Contohnya ketika saya menangani sebuah pertandingan timnas, ya kan, itu ada kelompok dari supporter timnas yang minta izin mau masukin spanduk, mau masukin ini, mau masukin ini. Itu ya bisa kita kendalikan. Artinya apa? Kita beritahu yang ini boleh, yang ini tidak. Do and don'ts-nya harus kita jelaskan di depan, ya kan, dan disepakati, mereka tanda tangan, ya kan. Kenapa? Pentingnya Anda tanda tangan adalah untuk pertanggungjawaban, karena kalau ada apa-apa yang akan dipanggil Pak Polisi, saya dulu, ya kan. Nah, berdasarkan ini semuanya jelas, pertanggungjawabnya jelas. Nah, itu semua bisa diatur. Berarti gini, kalau bicara soal perilaku supporter ya, di saat mereka membela timnas, mereka bisa begitu guyup, begitu mereka membela Indonesia ya untuk timnas, mereka bisa kompak, bisa jejer seperti tadi Mas Nuk bilang. Ini kan berarti hanya perlu sedikit saja sentuhan atau mungkin edukasi saat mereka membela klub masing-masing, bahwa yuk kita bela sih, tapi kita ingat gitu loh, jangan sampai sikap-sikap kita ini menimbulkan resiko-resiko yang jauh dari harapan nonton sepak bola tuh harus seperti apa gitu kan? Ya. Berarti ada, saya yakin ada celah di sini yang bisa kita sentuh supaya mereka bisa dapat punya pegangan seperti itu, bahwasanya pada saat kita dukung klub ya udah kita sesportif itu gitu loh. Oke. Jadi ini dukungan supporter klub ya. Supporter itu sendiri sejatinya siapa sih? Ini pertanyaan yang paling dasar. Supporter itu hadir karena peduli. Ada emotional attachment terhadap klubnya.
berdasarkan geografi, berdasarkan kesamaan kultur, berdasarkan faktor sosial. Jadi dia datang hadir karena peduli. Dari satu orang menjadi dua menjadi 10 menjadi 100 dan menjadi 1000. Permasalahannya ketika supporter ini dipolitisasi. Ya kan? Jadi supporter ini sebenarnya organisasi yang sangat cair, ya kan? Kalau kita lihat ada Korwil, ada organisasinya, itu karena sudah diorganisasikan untuk satu kepentingan tertentu. Sejatinya supporter ini dari hati nurani. Nah, kemudian mereka peduli, mereka hadir karena adanya emotional attachment. Nah, kalau sudah ada emotional attachment, mereka berkumpul bersama-sama menjadi psikologi massa. What the monkey see, what the monkey do. Apa yang dia lihat? Dia lihat itu yang dia lakukan. Ya? Nah, karena ada emotional attachment, mungkin analoginya gini. Nanda dengan pasangannya. Iya. Apapun yang dilakukan pasangan itu, pokoknya karena kita soulmate gitu kan. Iya, pokoknya dia paling benar, dibela gitu kan. Nah, ini sama dengan klub, sama dengan supporter. Sama supporter terhadap klubnya ya. Sehingga yang berperan adalah klubnya. Klubnya harus transparan. Betul. Ya kan? Mengelola klubnya harus transparan. Kemudian selain transparan fair ya. Kemudian infrastrukturnya. Jadi sering dilakukan pertemuan, ada yang meet and greet. Ya, kemudian ada komunikasi yang intens lah dengan klub. Tapi juga pokoknya terbukalah, transparan ya, dikelola secara profesional. Sehingga membangun kepercayaan dari supporternya sendiri. Ketika dia tidak transparan, ada satu kecurigaan, sehingga ketika klubnya kalah, kekecewaannya demikian memuncak dan tidak ada jawaban kenapa bisa kalah, ya kan? Ini yang kenapa saya bilang klub juga harus transparan. Jangan semata-mata untuk mengejar klasemen atau karena mungkin keberatan atas biaya yang harus dikeluarkan untuk pertandingan away yang akan datang, kemudian lebih baik ngalah misalnya gitu kan. Nah ini kan nggak fair kan, ini nggak bisa seperti itu ya. Bisa saja. Dan supporter juga demikian cerdas dan mereka ngulik ya, benar-benar kenapa bisa kalah gitu loh ya. Nggak bisa serta-merta cuma alasan bola itu bulat gitu, nggak bisa ya. Makanya harus terbuka. Harus terbuka. Nah Mas Nuk, di Indonesia sama di beberapa negara di luar sana, apakah perilaku supporter ini sama seperti ini? Begitu cintanya, begitu pedulinya sama klubnya gitu? Iya, karena kan tadi dia hadir karena peduli kan. Ini kalau supporter ada yang nonton, nih jangan sampai kita nyanyi mungkong ini aja dibanding-banding. Ini bukan ngebandingin ya, ini cuma pengen tahu. Sama. Kelompok ultras itu dimanapun sama, ya kan? Kelompok ultras dimanapun sama. Bentuknya, cannya, nadanya sama, bahasanya yang berbeda. Mungkin satu bahasa Itali, satu bahasa Jawa, satu lagi bahasa Indonesia. Tapi nadanya, lagunya semua sama. Semua sama. Iya. Sekali lagi supporter itu hadir karena peduli. Sebenarnya hadir karena peduli dan cinta yang begitu besar ya, emotional attachment tadi ya. Namun kadang-kadang jadi cinta buta. Nggak ngelihat, udah deh yang penting aku harus ada di sana, harus dukung ya kan. Berjuang mati-matian. Nah kalau bicara tadi soal supporter ini bisa dipolitisir ya, kira-kira menurut Mas Nuk bagaimana caranya supaya supporter ini bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu, jadi pure gitu loh, pure benar-benar nih karena cinta sama klubnya gitu loh, jangan ada kepentingan lain. Nggak bisa. Ini bagian dari dinamika. It is hardest thing di sini ya. Karena mungkin ini pendapat subjektif, tapi sepak bola itu adalah miniatur dari kehidupan kita bernegara. Ada demokrasinya, ada segala macam. Jadi semua itu kelihatan di sepak bola, ya kan? Perbedaan pendapatnya, cemburu butanya, cinta butanya, gitu kan. Jadi nggak bisa. Tapi yang paling jelas harusnya bisa dipilah, ya kan. Kalaupun dipolitisir nih biasanya ada trennya nih menjelang pilkada. Atau untuk kepentingan tertentu, ya kan, bisnis. Jadi sebenarnya
yang bisa menolak ya supporternya sendiri. Supporter yang pure supporter tadi dia bisa menolak kok. Dia bisa menolak. Dan ini supporter itu sejatinya juga nggak mungkin diorganisir gitu. Jadi kalau sampai dia keluar kartu anggota, kemudian atribut dan segala macam, itu sebenarnya adalah satu identifikasi saja. Jadi untuk mempertajam atau mengeksiskan eksistensi dari sebuah identitas. Tapi sejatinya mereka tuh supporter organisasi cair. Dan rasanya nggak berlebihan juga nih Mas Nuk ya, kalau dari pihak kepolisian punya kewajiban untuk melakukan lebih banyak lagi pembinaan, sosialisasi seperti kayak kampanye-kampanye agar supaya supporter maupun komunitas-komunitas ini agak sedikit ada pengingat lah. Kira-kira ngaruh nggak sih? Apa lebih ngaruh dari klubnya sendiri yang ngomong? Dengan kejadian ini semua pihak harus introspeksi dan mungkin saatnya muncul peran fungsi Binmas. Kalau nggak salah Binmas itu kan di dalam menjalankan fungsinya dia mengawali, dia menyertai, dan dia mengakhiri, kan? Mengawali, menyertai, mengakhiri. Mengawali mungkin dengan cara dia membantu mensosialisasikan ketertiban pertandingan sepak bola itu seperti apa, di campaign seperti apa. Menyertai, dia memastikan bahwa yang dikampanyekan ini, ketentuan ini dijalankan dengan baik. Bukan sebagai pengawas, bukan sebagai auditor, tapi memastikan bahwa keselamatan rakyat ya sebagai panglima tertinggi berjalan dengan baik. Mengakhiri, artinya apa? Dia memberikan evaluasi, dia memberikan appraisal, ya kan, memberikan aplaus bahwa semua tadi sudah berjalan dengan baik. Dengan proses mengawali, menyertai, dan mengakhiri ini berarti semua proses tadi terkawal dengan baik, berjalan dengan baik. Untuk event berikutnya demikian lagi, seperti itu. Kalau dilihat-lihat lucu ya Mas Kok ya, misalnya nih di Indonesia supporter itu begitu punya image bahwa susah diatur. Ya, supporter Indonesia di saat dia mendukung klubnya, ya kan, seperti kejadian kemarin dan beberapa kejadian-kejadian sebelumnya itu kan rasa-rasanya susah sekali diatur. Tapi di saat supporter Indonesia datang ke luar negeri misalnya, kita nonton sebuah pertandingan di luar negeri, kok kita bisa benar-benar langsung ikut dengan aturan di sana ya? Apakah ini karena apa ya? Karena kita ngerasa kita tamu, jadi kita harus ngikut, ya kan? Atau mungkin ada aturan yang dimiliki oleh negara tersebut yang bikin kita jadi nggak bisa bergerak, ya udah ikut aja gitu. Kata kuncinya law enforcement. Contohnya mungkin di Singapura ya, kita merokok tuh dendanya kurang lebih mungkin $500. Ada yang ditakutin gitu ya. Kemudian kalau kita meludah malah lebih mahal lagi $1,000. Lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi $1,000. Artinya ada law enforcement. Kemudian kita sebagai tamu, ya kan? Sebagai tamu, bayangin kita datang modal pas-pasan udah bayar denda, ya kan, dideportasi lagi atau mungkin ditahan di sana, dikenakan tuduhan pidana, sehingga kita cenderung menjadi lebih patuh. Tapi itu sebenarnya kurang tepat juga kalau kita bicara di konteks sepak bola. Perilaku supporter kita di dalam stadion yang membela klubnya itu sah, dibiarkan saja oleh kepolisian setempat selama tidak destruktif. Dia menggelar bendera sebesar apapun, monggo, ya kan. Tapi begitu keluar dari stadion, dia melakukan pelanggaran ketertiban umum, ya langsung ditangani berdasarkan ketentuan yang berlaku di negara itu. Jadi perilaku supporter tadi yang saya sampaikan, kalau perbandingannya dengan luar dan dalam, itu tadi kepada law enforcement. Ya. Nah, di kita ini juga harus ada. Jadi dengan adanya MOU mungkin antara PSSI dengan kepolisian, nanti diturunkan dalam satu bentuk peraturan-peraturan lain yang lebih mengikat. Jadi kapan kepolisian boleh menindak supporter, kapan kepolisian tidak boleh menindak supporter. Itu harus jelas. Ya, tapi kalau itu kejadiannya ada di dalam lapangan, itu sudah ada aturannya oleh FIFA, oleh AFC, ya kan? Dengan alasan apapun, supporter tidak boleh masuk ke dalam lapangan.
selama pertandingan itu berlangsung atau beberapa saat setelah pertandingan selesai. Jadi kadang-kadang kan gini alasannya, kan pertandingan udah selesai Om, saya boleh masuk dong? Iya, jangan. Kadang-kadang dia nanya supporter, kapan kami boleh menyalakan flare? Kapan kami boleh masuk ke dalam? Flare itu yang kayak asap warna-warni Yes. itu ya? Oke. Nah, saya jawab dengan santai, boleh dinyalakan 1 jam setelah pertandingan selesai. Oh, Nah, kan gitu kan. Kalau baru selesai final whistle, fluid akhir kemudian dinyalakan, itu masih kena sanksi. Kenapa? Karena seluruh perangkat pertandingan termasuk pemainnya masih ada di dalam lapangan. dan asap flare itu sangat mengganggu. Saya tuh jujur baru mau nanya loh soal si asap flare itu. Sebenarnya itu boleh nggak sih? Gitu. Tidak. Sebenarnya itu nggak boleh. Nggak boleh. Sementara seringkali kita lihat di berbagai pertandingan di Indonesia sering sekali ada asap itu. Dalam kondisi masih rame ya. Iya, nggak boleh. Tapi kadang-kadang ya itu kita kecolongan juga. Kecolongan. Mereka punya akal Sejuta cara. untuk memasukkan. Meloloskan si flare itu. Beberapa yang sudah kita ketahui dan kita antisipasi, mereka merubah lagi. Contohnya gini, ada supporter wanita masuk, ya kan, dititipi flare, Ya. ditaruh di bawah. Kan nggak mungkin Nah, digeledah sampai ke di situ ya. bawah. Nah, kita kesulitan anggota pemeriksa wanita. Ya, meskipun ada caranya. Jadi kalau meriksa, kalaupun itu laki-laki terpaksa harus memeriksa, dia tidak boleh dia harus dengan punggung tangan. Kan beda Iya. antara telapak dan punggung tangan. Ini intensnya pasti akan berbeda gitu. Nah, seperti itu. Tapi kan sungkan ya. Iya. Nah, sehingga itu digunakan itu. Atau digulung di dalam spanduk. Atau 2 atau 1 hari sebelum pertandingan dia sudah masukkan dulu. Udah ditaruh di bawah Ya. jok atau Ya, di bawah kursi itu ya. atau mungkin ditalang, di apa gitu. Karena stadion bukan punya klub, stadion bukan punya panpel, jadi kita nggak terlalu menguasai seluk-beluk stadion itu sendiri. Tapi selama ini yang terjadi di saat flare itu sudah nyala, berarti langsung ditindak dong sama aparat. Apa dibiarin aja? Ya udahlah, udah terlanjur gitu. Yang kedua yang sering terjadi, ya. Ya udah, Tapi sudah terlanjur. yang jelas di dalam hukum sepak bola oleh komite disiplin itu sudah dikenakan sanksi, ya kan. Misalnya di FIFA itu kalau nggak salah itu mungkin $1.000 ya, $1.000. Kita nggak punya itu ya. Kita pun Maksudnya kita harus punya aturan-aturan yang begitu ketat seperti itu. Apa di, sudah ada? di PSSI kita ada komite disiplin, jadi 1 kali nyala itu mungkin 10 juta. Yang didenda siapa nih? Yang didenda akhirnya klubnya. Klubnya. Jadi supaya klub bertanggung jawab kepada supporternya. So far itu jalan. Maksudnya klubnya ya udah dibayar gitu. Ada beberapa klub yang kemudian karena dia bisa berkomunikasi dengan supporter dibebankan kepada supporternya. Kalau di luar negeri itu yang dibebankan denda itu ke pelakunya atau ke klubnya juga? Ke klubnya juga. Klubnya juga. Tapi kalau memang supporternya bisa diidentifikasi kepada supporternya. Dan ini yang kadang-kadang nggak diekspos. Jadi media tidak mengekspos proses denda dan segala macamnya. Ya, harusnya Dia itu. cuma mengekspos kejadiannya karena Betul. menaikkan rating kan. Betul. bisa jadi. Harusnya media pun imbang ya. Hal Ya. seperti ini please ditunjukkan ke masyarakat. Ya, Karena yang selama ini saya baca di sosial media terutama itu netizen banyak sekali menyalahkan. Ada yang menyalahkan pihak aparat keamanan, ada yang menyalahkan supporter, ada yang menyalahkan A, B, C, D dan lain sebagainya ya kan, dengan beragam persepsi tadi gitu, Mas Luk. Sepertinya sekarang bukan saatnya salah menyalahkan ya kan. Kita harus cari cara supaya bagaimana supporter ini bisa lebih wise ya, bisa teredukasi karena mereka punya cinta sama klub, ya nggak sih? Berarti orang kalau udah cinta dia pasti akan nurut kalau dikasih tahu sama yang dia cintai. Itu Tapi masuk nggak sih? asal komitmennya dipatuhi kan. Betul. Tapi kalau sudah cinta mati kemudian dia selingkuh ya pasti marah dong pasangannya. Yes. Supporternya pasti akan marah dong. Gitu kan. Dia, ini ngalah apa kalah sih? Kalah apa Misalnya gitu. kalah? Bener kalah nggak Ya, nih gitu ya? Atau dia kecewa, udah didukung tapi ternyata performance-nya mendekati akhir kompetisi malah makin buruk, ya kan. Jadi ini kayak gini-gini ini memang itu udah urusannya klub dan supporter. Tapi dari sisi pengamanan ini fenomena ini harus kita lihat, kita catat. Jadi kayak kemarin di Kanjuruhan itu dengan kekalahan yang beruntun,
kemudian ada kebiasaan bahwa Aremania itu selalu shake hand, memberikan support kepada pemain, ini juga harus diperhitungkan, ya kan? Jadi mungkin sampai pemain keberapa yang turun ke lapangan itu yang ditoleransi. Setelah itu ya harus di close ya. Jadi bukan begitu banyak, terus semua kan panik, akhirnya terjadi tindakan-tindakan represif. Kalau menurut Mas Nuk ya, kita paling bisa mencontoh mana nih? Misalnya ada klub di luar negeri yang paling patut kita contoh, atau negara mana deh yang persepak bolaannya paling good yang bisa kita ambil, kita ATM aja lah, amati, tiru, modifikasi, that's it gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak mikir, kita tiru aja langsung. Yang mana nih Mas Nuk kira-kira? Oke, kita ini kan kadang-kadang senang ke barat-baratan. Iya. Oke, kita bisa mencontoh Eropa, ya kan? Tapi jangan salah. Mereka juga punya sekelumit persoalan. Ya, Inggris itu ada aturan tentang hooliganism, tentang supporter setelah kejadian seperti Kanjuruhan, Hillsborough tahun 94 itu sampai kemudian dihentikan 5 tahun oleh UEFA dan oleh Margaret Thatcher sendiri. Selama pembekuan 5 tahun itu pemerintah dan semua pihak melakukan evaluasi untuk menyusun pertandingan yang lebih baik. Risiko mungkin nggak bisa ditiadakan, tapi diminimalkan seminimal mungkin. Berarti Mas Nuk, kalau melihat hal seperti ini, kira-kira siapa nih yang paling bertanggung jawab untuk bisa melakukan sosialisasi aturan kepada para supporter? Oke, kata paling ini memang paling enak. Ya kan, akhirnya kalau ada apa-apa dia yang tapi kita berhati-hati menggunakan siapa yang paling. Ketika kita menggunakan kata-kata siapa yang paling, akan terjadi dikotomia antara yang menuntut sama yang dituntut. Ini yang nggak akan pernah selesai. Tapi sebenarnya tadi di awal kan saya sudah sampaikan bahwa supporter ini kan menginduk pada klubnya, ya kan. Jadi ya kita kembalikan dulu ke klubnya. Bentuk dari sosialisasinya tuh enaknya kayak gimana Mas Nuk? Pertama, larangan yang jelas ditentukan oleh FIFA, AFC atau PSSI. Misalnya dilarang membawa flare. Ya, itu jelas tuh, digelar aja semua yang nggak boleh gitu ya. Ada ketentuannya ada. Kemudian tidak boleh melakukan tindakan rasis. Seksis, ya kan. Kemarin waktu di International Youth Championship di JIS, waktu itu dengan pemain-pemain muda Barcelona, AC Milan, itu kita berlakukan ketentuan tentang seksisme. Ya kan. Kita mengeluarkan selama kompetisi itu hampir 30 penonton, meskipun penonton ini sebenarnya dikoordinir oleh Pemda DKI. Jadi ini supporter soft nih, supporter jinak. Iya, jinak. Tapi terpaksa kita keluarkan. Kenapa? Contohnya ketika salah satu klub, waktu itu malah klub dari kita sendiri, Bali United, itu dokternya wanita, ya kan, dokter timnya itu wanita. Ketika dia harus menangani pemain, itu disiulin, ya kan. Sweet gitu ya, catcalling lah ya. Kemudian dikomentari cara berpakaiannya kan. Meskipun itu training suit tapi seperti legging sehingga kan ngebentuk gitu ya. Itu dikomentari. Itu begitu terdengar kita keluarkan. Meskipun dia protes, apa salah saya? Salah kamu seksi. Itu sudah kita mulai. Ya. Jadi ketentuan-ketentuan ini semua sudah ada kok. Nah, tinggal bentuk sosialisasinya seperti apa? Apakah dalam bentuk podcast sebuah himbauan, apakah dalam bentuk sebuah komik. Dulu waktu di PSSI kita pernah punya tim kreasi ya, dan membentuk komik pendek, nggak boleh ini nggak boleh itu, dengan gambar atau dengan bentuk-bentuk grafis lainnya. Itu bertahap sampai menjelang pertandingan. Kalau di stadion itu sudah ada, apakah belum nih Mas Nuk? Jadi misalnya penonton tuh sebelum mulai pertandingan kita deal-dealan dulu nih. Let's say dengan mendengarkan sebuah audio online bahwa tidak boleh ini, kayak kita lagi nonton bioskop kan suka muncul dulu ya, nggak boleh kaki tuh ngangkat gitu, nggak boleh ngerokok. Itu ada nggak sih Mas Nuk? Belum ya. Saya rasa kalau ada deal-dealan gitu mungkin supporter akhirnya jadi agak takut juga untuk melakukan, karena if you
did this, ya udah keluar gitu. Ya, belum ada. Karena fasilitas infrastrukturnya belum menunjang. Yang namanya sound system atau public address itu belum ada di, paling mungkin baru di GBK atau stadion-stadion yang sudah direnovasi ya. Jadi memang sebelum muncul pertandingan itu ada penyampaian lewat audio lah ya, yang terdengar bahwasanya supporter dilarang menyalakan flare, dilarang membuat keributan, no sexing dan lain sebagainya. Jika itu terjadi, Anda akan dikeluarkan. Mungkin kalau ada seperti itu akan menekan, benar nggak sih? Belum. Jadi ini harus didesain kemudian dibakukan. Kemudian di beberapa stadion khususnya untuk Liga 1 fasilitas untuk audiovisual ini juga harus segera dilakukan. Ya kan? Selama ini cuma ada giant screen hanya untuk nampilin logo skor aja ya kan. Padahal itu kan bisa diisi. Kemudian template penyampaian safety briefing seperti kita naik pesawat itu juga harus ada sebelum dimulai pertandingan. Karena saya yakin kalau ini dibiasakan, supporter juga akhirnya teredukasi dan ini memang urutannya seperti ini loh. Sebelum kita nonton pertandingan, kita dengerin dulu ini. Dan itu harus dalam multilingual. Jadi satu contoh ketika saya ditugaskan AFC ke Uzbekistan, dia dalam 3 bahasa malah. Pertama bahasa Inggris, bahasa Uzbek, kemudian bahasa Rusia. Karena mayoritas penontonnya dari negara-negara. Iya, mereka berbahasa Rusia. Nah, kalau ini di Indonesia harus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Plus bahasa Jawa mungkin. Ya, kalau itu di Jogja, PSIM bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya nggak usah lah ya. Tapi saya kadang-kadang butuh. Saya sih butuh denger aja tapi ngerti belum tentu. Terus masuk. Karena itu ada di dalam safety regulation FIFA dinyatakan harus multilingual. Ya. Tapi it's okay lah ya. Kadang-kadang kita di bandara juga, misalnya di Adi Sucipto kan bahasanya juga bahasa Jawa. Inggris, Indonesia ada bahasa Jawanya, ya kan? Di Denpasar pakai bahasa Bali. Betul, ada Balinya. Cuma Jayapura nih belum nih. Mace mungkin kayaknya harus seluruh bandara, tapi seluruh stadion sebenarnya perlu ini ya, Mas Nuk ya, perlu treatment seperti ini untuk menekan resiko dari yang bisa terjadi seperti yang sudah kita bahas tadi. Nah, kita minta sedikit pesan-pesan dari Mas Nuk nih untuk supporter, untuk sepak bola Indonesia. Yuk kita sama-sama benahi yuk ya, supaya nggak ada lagi kejadian-kejadian seperti kemarin, seperti Kanjuruhan. Jadi kalau saya sih pesannya simple aja. Siapa lagi yang akan merubah kalau bukan kita? Betul. Ya, jadi teman-teman supporter, sorry kalau mungkin tadi dalam penjelasannya nggak serak ya, tapi itu fakta. Itu fakta teman-teman ya. Ya, jadi semua pihak, ya supporter, ya klubnya, ya kepolisian dan semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan sepak bola ini, ya kita belajar dari Kanjuruhan kemarin, nggak ada kata lain bahwa kita harus bertransformasi menuju pertandingan yang aman dan nyaman. Ini untuk semuanya ya. Untuk semuanya. Untuk supporter, untuk klub, untuk segala elemen atau pihak yang terkait dalam sebuah pertandingan. Kita benahi, udah kita jangan main salah-salahan lagi. Ya, sudah lewat itu. Sudah lewat ya. Baik, terima kasih banyak Mas Nug. Ini luar biasa sekali. Saya jadi banyak dapat ilmu baru ya, dapat informasi baru dan sangat bangga bisa bertemu dengan Mas Nugroho Setiawan di Listen to the Bee kali ini. Baik, Bee Friends, itu tadi obrolan kita. Sedikit saya kasih kesimpulan bahwa yuk kita bukan saatnya lagi untuk menyalahkan siapa-siapa di sini ya, tapi yuk kita sama-sama benahi, kita sama-sama mengarah ke sebuah perubahan yang lebih baik agar kita bisa mendapati atau menyaksikan dan menikmati pertandingan sepak bola yang aman, nyaman, dan tentunya menambah kecintaan kita untuk Indonesia ya. Jangan ada lagi kejadian seperti kemarin, cukuplah kita belajar dari situ ya. Mas Nugroho, terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu ya, dan terima kasih juga untuk semua friend yang telah menyaksikan. Kita bertemu lagi di perbincangan berikutnya, pastinya hanya di Listen to the Bee bersama saya Rinanda. Terima kasih.